Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ita Rosida. Buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan loncengnya agar saya semakin semangat lagi ngasih informasi apapun ke teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, hari ini Ita bakal kasih informasi lagi tentang job-job pabrik yang ada ready di Taiwan ya. Tapi tetap biasanya semuanya itu harus seleksi ya. Jadi melalui seleksi yang ketat karena memang banyak banget yang TKI yang memang daftar ya, seperti itu. Jadi langsung aja, nggak perlu berlama-lama teman-teman, kita langsung di pabrik yang pertama. Ini pabrik yang jarang banget ya minta, tapi ini pabrik yang bener-bener bonafit banget dan bagus banget ya. Ini ada pabrik sepatu Nike atau Adidas ya, yang kita kenal di Indonesia pun ada teman-teman. Jadi di Taiwan juga ada. Ini ada pabrik Nike atau Adidas. Ini daerah Yunlin ya, di Taiwan juga, dan di sini harus seleksi. Ini butuh 60 tenaga kerja Indonesia teman-teman. Ini untuk laki-laki ya. Dan di sini teman-teman, ini nanti harus seleksi di kantor pusat itu di tanggal 22 sampai dengan 26 Januari 2024. Dan persyaratannya di sini ada ya, yang pertama itu harus laki-laki, kemudian usianya dari 20 sampai dengan 35 tahun, kemudian tinggi badannya 165 sampai dengan 180 cm. Berat badannya ideal ya teman-teman, nggak boleh terlalu kurus dan juga nggak boleh terlalu gemuk. Kemudian di sini pendidikannya minimal SMA sederajat, di bawah SMA nggak bisa ikut seleksi di pabrik ini. Kemudian di sini teman-teman, pabriknya itu nggak nyebutin lemburnya, kemudian dan lain-lainnya seperti itu. Tapi pabrik ini memang bonafit banget. Kemudian kita sudah memberangkatkan pabrik ini waktu beberapa tahun yang lalu ya, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu tuh pabriknya bagus. Dia minta biodata pasti 60. Jadi nggak setiap tahun ada di pabrik ini, seperti itu. Jadi untuk pabrik yang selanjutnya atau pabrik kedua, ini ada pabrik logam, pabrik plastik, penyortiran kertas daerah Tainan, daerah bawah teman-teman. Ini hanya butuh 2 tenaga kerja laki-laki lagi untuk usia dari 25 sampai dengan 35 tahun, sangat muda ya teman-teman. Kemudian tinggi badan minimal 165 cm, di bawah 165 nggak boleh ikut ya. Kemudian tidak bertato, matanya harus normal, nggak boleh juling atau mata minus gitu ya teman-teman ya. Di sini juga minta yang fisik harus kuat, tahan panas, kerja di bawah terik matahari. Jadi kebanyakan biasanya kerjanya tuh di bawah terik matahari, kemungkinan nggak di dalam ruangan ber-AC seperti itu, udah pasti teman-teman ya. Dan di sini pengerjaannya apa? Pekerjaannya itu memotong logam, las, angkat berat ya. Memang kerjanya kan memang pasti di tempat terbuka gitu ya teman-teman ya, kalau ngelas ya. Kemudian di sini ada lemburnya banyak teman-teman, dari 80 sampai dengan 90 jam per bulan ya. Tidak ada shift kerja di pabrik ini, hanya shift 1 aja. Di sini juga ada potongan akomodasi, itu 2.500 New Taiwan dollar. Jadi yang berminat ke pabrik ini silakan mendaftar melalui WA admin ya teman-teman ya. Dan pabrik ketiga selanjutnya ini ya, ini ada pabrik kapas daerah Pingtung ya, daerah paling bawahnya Taiwan ya, Pingtung teman-teman ya, di bawahnya Kaohsiung lagi seperti itu. Kemudian di sini hanya butuh 1 tenaga kerja laki-laki aja. Dia mintanya yang sudah ex Taiwan nih. Bagi teman-teman yang ex Taiwan nih boleh banget daftar di pabrik ini ya, pabrik kapas ya. Di sini minta laki-laki, usianya dari 20 sampai dengan 35 tahun, usia muda, tinggi badan minimal 160 cm. Kalian harus tahu dia minta yang sudah ex Taiwan atau yang sudah pernah bekerja ke Taiwan. Di sini lemburannya banyak teman-teman, lemburannya itu 100 jam lebih ya, apabila permintaan banyak. Jadi memang biasanya lembur wajibnya 100 jam per bulan. Ini kalau permintaannya banyak itu bisa 100 jam per bulan, itu lebih ya, lebih dari 100 jam, bisa jadi 120, 150, ini banyak banget lemburannya. Di sini ada 2 shift, yaitu shift pagi dari jam 6 pagi sampai dengan jam 3 sore. Kemudian shift malamnya dari jam 5 sore sampai dengan jam 2 pagi dini hari.
Di sini Minggu kadang masuk pasti ya, karena memang banyak lemburan. Di sini juga ada potongan akomodasi 2.500 New Taiwan dollar per bulan, disediakan makan pada saat kerja dan lembur. Kalau teman-teman pas kerja disediain makan, pas lembur pun seperti itu. Dan untuk pabrik selanjutnya teman-teman, ini kita ada banyak pabrik ya. Ini pun masih minggu ini baru masuk, nanti minggu depan biasanya ada masuk lagi ya. Di sini ada pabrik spare part mobil jenis besar daerah Hsinchu Country. Jadi jenis besar otomatis bisa jadi spare part mobil kayak mobil-mobil Puso, mobil-mobil dan truk kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Ini butuh 5 tenaga kerja laki-laki lagi ya, untuk usia dari 23 sampai dengan 28 tahun, sangat muda ya teman-teman ya. Untuk tinggi badan minimal 170 cm, badannya kekar dan juga harus kuat, nggak boleh yang krempeng, mohon maaf ya. Kemudian di sini pendidikan minimal SMA sederajat, di bawah SMA nggak bisa masuk di pabrik ini. Matanya harus normal, tidak buta warna, tidak bertato, tidak minum alkohol. Di sini minta yang bukan ex Taiwan, berarti minta yang belum pernah bekerja ke Taiwan, kemudian yang belum pernah kerja ke Korea, belum pernah kerja ke Jepang, dan juga belum pernah kerja sebagai ABK ya, atau pengendali kapal gitu ya. Di sini harus tahan berdiri lama untuk bekerja 12 sampai dengan 14 jam. Termasuk ini biasanya tuh kalau spare part tuh kebanyakan berdiri ya teman-teman ya, kerjaannya seperti itu. Di sini pekerjaannya apa aja, yaitu operator mesin injeksi plastik, kupas sisi selaput, pengepakan, pengoperasian mesin, pemindahan barang, gudang, penyemprotan cat, penurunan barang, pengadukan bahan. Kemudian di sini pabrik ini ada 2 shift ya teman-teman ya, nggak dijelasin shift berapanya, harus mau bergantian shift ya. Jadi misalkan minggu ini shift 1, minggu depan shift 2 gitu misalnya ya teman-teman ya, harus bersedia. Kemudian niat untuk bekerja lembur ya, antusias untuk bekerja berbagai macam kerjaan. Jadi nggak cuma satu kerjaan. Misalkan kerjaannya tadi operator mesin injeksi plastik, misalkan kamu disuruh pengepakan ya gitu ya, boleh seperti itu. Jadi harus mau ya. Terus di sini apabila diperintah lembur harus bersedia, misalkan di hari libur pun harus bersedia gitu ya. Harus mendengar perintah atasan, tidak boleh marah atau kesal dengan atasan. Jadi misalkan atasannya bilang hari ini lembur ya Anto atau Reka gitu ya, maaf kalau namanya kesebut. Ini seumpama nih, hari ini lembur, hari Minggu besok lembur ya gitu. Jadi teman-teman nggak boleh marah nih, walaupun teman-teman sudah ada janji sama Garangan Wati atau apa di sana misal ya teman-teman. Jadi teman-teman harus ikut lembur, kalau bisa teman-teman harus nurut sama atasan, seperti itu ya. Dan ini ada pabrik selanjutnya lagi teman-teman, ada pabrik botol plastik daerah Changhua ya. Changhua ini daerah atas teman-teman ya, masih di atas ya, atas ke tengah-tengah gitu. Ini hanya butuh 3 tenaga kerja laki-laki lagi, untuk usianya dari 20 sampai dengan 28 tahun, sangat muda ya teman-teman ya. Tinggi badan minimal 165 cm, lulusan minimal SMP. Jadi untuk SMP bisa nih ya dicoba masuk pabrik ini, SMA boleh banget. Kemudian di sini tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak bertato. Bila ada akan dipulangkan teman-teman ya. Misalkan teman-teman nih nggak sengaja nih nutupin tatonya, kemudian tetap berangkat ke pabrik ini, kalau ketahuan teman-teman dipulangin. Mendingan jujur-jujur aja dari awal daftar, seperti itu ya. Jadi pabrik ini bagus banget, nggak ngebolehin ngerokok, alkohol, tidak bertato gitu ya. Kemudian di sini mintanya yang tidak buta warna, tidak mata minus atau mata plus. Di sini mau yang bisa naik sepeda teman-teman ya. Kebanyakan orang Indonesia bisa lah ya naik sepeda, nggak mungkin kalau enggak ya. Di sini bisa menghitung matematika dasar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Akan dites melalui video call. Misalkan teman-teman nanti masuk ke pabrik ini, berarti sebelum berangkat ke pabriknya akan dites melalui video call. Misalkan nih, halo si Andi, nih dites dulu ya sama agensi sana, bisa nggak kamu tambah-tambahan 5 tambah 1, 5 dikali 1 kayak gitu teman-teman ya. Dan di sini pengalaman pabrik plastik lebih disukai. Misalkan teman-teman sudah ada
pengalaman pabrik plastik sebelumnya ini lebih diprioritaskan atau lebih disukai gitu ya. Jadi pabrik ini memproduksi botol-botol plastik dan lain-lain yang berhubungan dengan plastik. Kemudian ada pekerjaannya QC, instalasi atau penggabungan hingga jadi produk. Kemudian ganti cetakan. Lebih baik punya pengalaman di bidang buat produk plastik, yaitu tadi saya bilang punya pengalaman di pabrik plastik gitu ya. Kemudian kerja harus teliti, cepat dan patuh peraturan pabrik. Udah pasti ya teman-teman ya. Harus bersedia rolling ya. Jadi ini harus bersedia rolling 2 shift. Di sini ada 2 shift berarti ya, pagi dan juga malam. Sabtu Minggu masuk kerja. Jadi di sini liburnya di hari biasa. Jadi teman-teman nggak bisa hangout sama teman-teman di hari libur seperti hari Sabtu dan Minggu, karena di sini liburnya di hari biasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat seperti itu ya. Kemudian jam makan atau istirahat hanya setengah jam teman-teman, setengah jam boleh istirahat, makan isoma kayak gitu ya teman-teman ya. Istirahat sholat makan. Potongan akomodasinya 2.500 NT per bulan seperti itu teman-teman. Jadi sekian pabrik yang kali ini. Buat teman-teman yang berminat mendaftar, silakan banget teman-teman hubungi WA admin ya, atau teman-teman bisa tanya-tanya gitu kan, gimana sih Mbak untuk pendaftaran di Taiwan seperti apa. Jadi kita insya Allah kita bantu sebisa kita. Jadi misalkan teman-teman rezekinya bagus, teman-teman tuh bisa dapat pabrik yang bagus, teman-teman bisa bekerja di pabrik-pabrik yang sesuai teman-teman yang inginkan seperti itu ya. Dan mudah-mudahan teman-teman bermanfaat ya video kali ini. Jangan pernah bosan nontonin video-video aku. Dan teman-teman apabila ada request, boleh dong komen di bawah mau request video apa, video pabrik seperti apa, atau video tentang TKI yang seperti apa gitu ya teman-teman ya. Selalu jaga kesehatan teman-teman, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.